abang Fas mau berkurban pakai uang sendiri gitu kan, dan itu dari diri dia sendiri yang ngomong aku pengen berkurban ya mah gitu. Jadinya aku seneng sih gitu, dan udah gitu begitu dia tahu ternyata berkurbannya itu bisa disalurkan ke Palestina, dia makin happy lagi gitu. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa bisa diterima oleh yang benar-benar membutuhkan gitu kan, karena kan kita tahu sendiri nih kondisi saudara-saudara kita yang di sana tuh seperti apa gitu, dan memang sudah selayaknya mereka mendapatkan kurban ini gitu. Tapi sudah direncanakan dari kapan sih Kak Wei, kalau boleh tahu nih? Kalau dia ngerencanain itu sebenarnya udah kayak semingguan yang lalu, abang ngomong di dalam mobil sama mami ya. Ya, tiba-tiba dia ngomong, Mam aku pengen berkurban gitu. Dia dari depan, Mam boleh nggak sih kalau uang abang-abang pakai buat berkurban, kata dia gitu kan. Terus aku masih apa? Soalnya waktu itu kan ceritanya lagi sholat di musola. Ya. Tiba-tiba tuh kayak ada brosur untuk apa kan. Jadi aku lihat, aku baca, terus aku bawa, terus aku tunjukin ke mama. Iya makanya gitu. Terus dia ngeliat brosurnya dompet duafa itu, terus dia langsung bilang, Mam abang boleh berkurban nggak, katanya gitu kan. Terus aku waktu itu saat itu kayak ya udahlah namanya orang tua boleh, aku gituin dulu. Aku mau tahu nih anaknya masih berubah pikiran nggak gitu, kira-kira besok atau lusa apa gimana gitu. Terus ternyata tiba-tiba dia nanya lagi ke aku, Mam kapan kita berkurban, katanya gitu kan. Nah sebenarnya kan memang bisa banget ya kalau misalkan kalau mau lewat aplikasi juga udah bisa, kita nggak perlu lagi nyari-nyari kambing, hewan kurbannya gitu. Sedangkan kadang tuh aku jujur ya kalau pas lagi berkurban itu suka takut gini, ini kambingnya sehat nggak gitu kan, terus kualitasnya bagus nggak ya. Kita kan bukan yang ngerti kambing ya gitu loh, kecuali masa harus bawa dokter hewan juga kayak nggak mungkin gitu kan. Terus kayak pengen memastikan kan, kalau ustadz bilang kalau kita lagi ngaji ya bang ya, kalau seandainya kita berkurban itu pastiin kualitas memang hewan kurbannya itu baik, jangan sampai kita jadi ibaratnya jadi zolim juga gitu kan. Nah kualitasnya benar-benar di ini nih. Udahlah, aku juga setiap tahunnya memang berkurban juga di dompet duafa gitu kan, di luar dari ini. Jadinya aku bilang sama dia, ya udah bang berkurban aja. Itu pas banget abang dapat brosur, aku bilang berkurban aja langsung, bisa lalui aplikasinya juga, kualitasnya mau yang mana, harganya juga bisa disesuaikan sama emang yang budget kita gitu loh. Ada yang kecil juga yang maksudnya yang kayak budgetnya nggak mahal-mahal banget juga ada gitu, daripada kan kadang kalau misalkan beli hewan kurban langsung nggak ngerti harga ditembak lah, terus tadi nggak ngerti harga, tawar-tawaran di situ nggak kelar-kelar gitu kan, terus belum tentu kualitasnya gimana gitu. Jadinya ya udah ngajarin abang, ibaratnya ya udah bang, ini kalau di dompet duafa aku bilang tuh kita bisa tahu tuh, jadi kita udah nggak mikirin kualitasnya, jadi dari dompet duafanya sendiri yang milih kualitasnya seperti apa. Dan yang aku sukanya itu bener-bener dikirim ke pelosok-pelosok yang mereka tuh yang nggak susah makan daging mas. Terus sama Kadang kan ya gimana sih? kalau misalkan di dompet bapak kan juga akurat, jadi itu kayak nanti kalau udah selesai jaga kurban dikasih sertifikatnya itu melalui SMS, WA, ya kan waktu sama email. Apa loh dia? Saya waktu itu pernah kan lagi lagi ngeliat email mami, terus ketemu sertifikat kurban. Benar-benar. Oh tuh, jadi ini penting banget sih ya sebenarnya, bener ya, ternyata anak tuh kan cerminan orang tua, apa yang dilihat sama ke orang tuanya. Ternyata dia kepoin juga sampai dia tahu gitu sertifikatnya tuh ada, nama kita benar-benar disebut, disembelih di mana, dan ditaruhnya itu di pelosok mana itu ada. Dan karena kan gini ya, biasanya kebiasaannya kita nyumbang di masjid nih, ternyata di masjid itu tuh udah banyak banget yang nyumbang kan, naruh kurban banyak. Nah sedangkan kayak nggak kebayang yang mereka tuh yang kita nggak bisa kesana ngasih langsung, itu gimana gitu loh caranya. Nah akhirnya kita pakai cara di dompet duafa ini ya, karena memang jelas nih disalurinnya kemana. Dan ini kan aku sebenarnya nggak baru kali ini aja, ini udah berjalan kayaknya aku udah 5 tahun ngelakuin ini, masya Allah gitu ya. Nggak hanya tentang kurban aja sih, kayak bantuan-bantuan yang lain tuh semuanya ada, sampai sedekah subuh pun kalau kita lupa kan, kadang suka lupa, itu bisa ditabung, ditaruh, terus nanti besok tuh diambilin tuh uangnya. Jadi udah berapa kita taruh, nanti setiap hari tuh udah berkurang gitu, kayak gitu. Jadi seneng banget, se-happy itu sih gitu, bisa memberikan contoh yang baik buat anak juga. Dan Fas akhirnya juga bergerak hatinya untuk bisa berkurban, dan kali ini pilihannya dia kurbannya untuk teman-teman yang ada di Palestina kayak gitu. Kurbannya yang mana bang? Tadi kasih tahu. Kambing.
apa tuh yang sedang ya. Ah, Yang sedang tuh tadi kan ada yang kecil, ada yang sedang, dia pilih yang sedang. Masya Allah sih, aku tadi udah mikirnya oh kayak abang bakal milih yang ini, oh ternyata enggak, dia pilih yang sedang gitu kan. Ya Masya Allah lumayan lah ya buat dia, dengan dia nabung kan hebat banget. Nggak, maksudnya nggak kepikiran untuk yang mana, totonya pilihannya jatuh sama yang kualitasnya tuh yang menurut dia ya memang oke lah gitu. Abang seneng nggak? senang. Happy? Benar. Iya. Bang Fas mungkin boleh dijelasin atau diceritakan motivasi Bang Fas sendiri yang awalnya akhirnya mau berkumpul ini apa Kenapa, sih? Bang? Iya. Dari Ya awal gara-gara Mami ini. Oh ya. Kamu biasanya kan tiap tahun Iya, benar. itu kan masih nyari yang kurban, abang liatin kan. Iya benar. Terus tiba-tiba kayak kepikiran sendiri itu pengen kayak kurban. Nah itu tuh waktu di musola kayak gitu sih, dia di musola. Ya waktu itu dia gitu di rumah, Iya. lagi nyari-nyari. Iya benar-benar. Terus pas juga waktu itu lagi mau keluar masih musolanya, nah itu pengen apa di musola. jadi benar-benar tabungan Bang Fas sendiri yang Bang Fas pakai buat Iya sih, nabungan dari uang lebaran. Kak Bay, tapi memaknai Idul Kurban tahun ini seperti apa sih? Pastinya sih seperti tahun-tahun sebelumnya ya gitu, dimana memang kita sebagai umat muslim dan muslimah itu sudah melakukan kewajibannya. Kalau bagi yang mampu, kalau memang kita bisa berkorban, kita bisa melakukan itu gitu. Bagi yang tidak mampu ya kita memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu kayak gitu sih. Dan terus juga apa namanya, sambil berdoa juga mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji gitu sama suami kayak gitu-gitu pengennya gitu kan. Jadi ya harapannya pastinya di setiap tahunnya bisa berkorban lebih banyak lagi, bisa lebih maksimal lagi, memberikan kualitas